Pernah nggak kamu buka mobile banking, terus jantung langsung deg-degan? Padahal kamu tahu, uangmu mungkin masih ada, tapi masalahnya kamu takut lihat kenyataan, takut lihat saldo tinggal sedikit. Takut sadar, gaji yang baru masuk seminggu lalu udah hampir habis. Dan yang lebih parah, kadang kita sendiri nggak tahu uang itu habis kemana. Aneh ya? Kita kerja hampir setiap hari. Capek, bangun pagi, lembur, stres. Tapi pas lihat rekening, rasanya kayak hidup nggak bergerak. Dan percaya atau nggak, banyak orang sebenarnya bukan miskin. Mereka cuma nggak pernah benar-benar mengontrol uangnya. Coba perhatikan hidup kita sekarang. Uang keluar bukan lagi pakai amplop. Tinggal tap, tinggal scan, tinggal klik. Dan justru karena terlalu mudah, kita jadi nggak sadar sedang menghabiskan uang. 25.000 buat kopi, 40.000 buat makan online, 20.000 buat ongkir, 100.000 buat nongkrong. Kelihatannya kecil, tapi yang kecil itu diulang terus setiap hari. Dan lucunya, kalau ditanya, uangmu habis buat apa? Kebanyakan orang jawab, gue juga nggak tahu. Itu masalahnya. Bukan soal kurang penghasilan dulu, tapi kebocoran kecil yang terus dibiarkan. Kita sering sibuk cari diskon, tapi nggak sadar, gaya hidup kita sendiri jauh lebih mahal daripada penghasilan kita. Kadang, yang bikin orang takut lihat saldo bukan karena angkanya kecil, tapi karena saldo itu menghancurkan ilusi. Ilusi bahwa semuanya baik-baik aja, karena selama kita nggak buka rekening, kita masih bisa pura-pura tenang. Masih bisa bilang, nanti juga ada uang lagi. Padahal sebenarnya, kita hidup dari gaji ke gaji. Dan banyak orang hidup seperti itu bertahun-tahun. Gaji masuk, senang, belanja, healing, check out. Lalu akhir bulan panik. Dan siklus itu diulang terus. Sampai akhirnya orang capek sendiri. Bukan capek kerja, tapi capek karena uang selalu hilang lebih cepat daripada datang. Sekarang, coba tambah media sosial. Setiap hari kita lihat orang liburan, orang beli mobil, orang makan mahal, orang upgrade gadget. Akhirnya, tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal. Dan dari situlah banyak keputusan finansial bodoh lahir. Bukan karena butuh, tapi karena nggak mau kalah. Padahal banyak orang yang kelihatan kaya di internet, belum tentu benar-benar kaya. Bisa jadi cicilan, bisa jadi utang, bisa jadi cuma pencitraan. Tapi, karena kita terus melihat itu, kita jadi ikut memaksa diri. Dan akhirnya, saldo rekening jadi korban. Ironisnya, banyak orang rela kelihatan kaya di luar, tapi stres sendirian waktu lihat rekening. Dengar baik-baik, naik gaji tidak otomatis menyelesaikan masalah finansial. Karena kalau cara mengatur uangnya masih berantakan, berapapun penghasilanmu akan tetap habis. Makanya, ada orang gaji 3 juta bisa nabung, dan ada orang dengan gaji 15 juta tetap hidup pas-pasan. Karena masalah terbesar bukan selalu penghasilan, tapi kebiasaan. Kita diajarkan cara cari uang, tapi tidak diajarkan cara mempertahankan uang. Akhirnya begitu uang datang, langsung habis untuk validasi, untuk gengsi, untuk pelarian stres. Dan yang paling berbahaya, kita mulai menganggap itu normal. Kalau kamu mulai takut lihat saldo, jangan dihindari. Justru itu tanda kamu harus mulai sadar, mulai catat pengeluaran, mulai bedakan mana kebutuhan, mana pelampiasan, mulai berhenti membeli sesuatu hanya supaya terlihat berhasil. Dan yang paling penting, berhenti hidup tanpa arah finansial. Karena kalau enggak, 5 tahun lagi, hidupmu masih akan sama. Capek kerja, nunggu gajian, lalu uang hilang lagi. Coba jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu sengaja menunda buka mobile banking karena takut lihat isinya? Dan menurut kamu, apa sebenarnya yang paling bikin uang cepat habis? Lifestyle, nongkrong, belanja online, atau tekanan sosial? Tulis di komentar. Aku pengen baca pengalaman kalian. Dan kalau video ini relate, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bukan cuma ngomong soal cari uang, tapi juga cara supaya hidup kita nggak terus dikendalikan uang.